Jadi kami baru mengeluarkan report untuk Outlook 2024. Next. Jadi untuk 2024 sendiri, dasar dari asumsi yang kita gunakan itu adalah untuk tahun 2024, mungkin bisa ditampilkan bahwa di 2024 sebagian besar negara-negara maju ya dan juga negara major countries lainnya itu akan mengalami perlambatan di 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 ini. Ini terutama disebabkan karena tingkat suku bunga yang saat ini sedang berada dalam level yang cukup tinggi ya, terutama di negara maju seperti di Amerika Serikat yang saat ini suku bunga kebijakan di level 5,5%. Sementara itu untuk China memiliki permasalahan di sektor propertinya yang kemungkinan besar akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mereka mengalami atau pertumbuhan yang di bawah rata-rata beberapa tahun terakhir. Jadi kita perkirakan untuk tahun ini China itu 5% growth, sementara tahun depan itu akan lebih mendekati ke 4%. Dan ini merupakan suatu level pertumbuhan yang sangat rendah untuk ukuran negara seperti China. Dan impact-nya terhadap Indonesia juga mungkin akan cukup besar meskipun kita masih memperkirakan bahwa tahun 2024 mendatang growth-nya akan slightly higher compared to this year. Untuk tahun ini sendiri kita perkirakan sekitar 4,9%. Next. Di sisi lain, meskipun memang perekonomian itu akan melambat, namun di sisi lain, suku bunga sepertinya akan dapat diturunkan dan ini tentu saja impact-nya terhadap market itu sangat positif dan beberapa data ini didukung oleh perkembangan data-data terakhir dari Amerika Serikat dengan tren inflasi itu sudah mengalami penurunan cukup signifikan dari puncaknya. Kemudian meskipun memang GDP growth-nya masih tinggi di kuartal 3, tapi kita perkirakan most likely di kuartal-kuartal berikutnya itu ya dengan siklus ke depan. Kita perkirakan dengan tingkat pengangguran yang sudah mulai meningkat, kemudian tingkat pembukaan lapangan kerjanya juga itu mengalami penurunan. Growth-nya kemungkinan akan mengalami siklus perlambatan di 2024. Next. Dan ini mungkin yang mengakibatkan adanya persepsi ya. Kita juga memperkirakan adanya probabilitas The Fed itu akan menurunkan suku bunga secara agresif mungkin baru akan dilakukan di mungkin di akhir semester 1 atau menjelang awal semester 2 2024 ya, sehingga hal ini juga di impact terhadap marketnya juga akan sangat positif. Jadi kita perkirakan memiliki ruang sampai dengan 100 basis point. Jadi kalau saat ini levelnya di 5,5%, di akhir tahun depan itu mungkin bisa di 4,5%. Dan ini ekspektasi ini juga mendorong perkembangan positif market dalam beberapa hari terakhir sejak beberapa pekan yang lalu ya, atau sepanjang bulan November. Next. Dan sejalan dengan penguatan di pasar saham ya global ya, tren suku bunga atau tren imbal hasil negara-negara maju terutama Amerika Serikat itu mengalami penurunan cukup dalam sepanjang bulan November dan ini menyebabkan spread antara imbal hasil dari SBN dengan US Treasury itu membesar dan ini juga turut mendukung peningkatan arus modal asing masuk ke pasar obligasi sepanjang bulan November yang sudah berada di sekitar di atas 12 triliun rupiah month to date. Next. Dan dengan perkembangan positif ya, rupiah sudah mulai menguat, kemudian yield-nya juga turun, arus modal asing juga sudah masuk. Saya rasa kemungkinan besar Bank Indonesia itu sudah tidak akan menaikkan suku bunga lagi di bulan Desember. Meskipun memang keputusan dari BI itu akan lebih banyak ditentukan oleh pergerakan rupiah dibandingkan dengan yang biasanya mereka itu didasarkan kepada outlook untuk inflasi. Jadi untuk sementara ini untuk mencegah ya atau mengantisipasi apa yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan atau sepanjang tahun 2024, sepertinya Bank Indonesia kalau misalkan untuk market situasi marketnya sudah kondusif,
saya rasa mereka akan lebih berhati-hati dan mungkin apabila mereka terlalu ketat dalam melakukan kebijakan moneter ini dikhawatirkan bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal di tahun 2025 maupun 2024 maupun di 2025. Mungkin memang kalau kita lihat salah satu resikonya itu adalah kenaikan harga bahan-bahan pangan, namun memang harga pangan itu tidak langsung dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, dan kalau kebijakan moneter lebih dipengaruhi oleh lebih mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan, dan ini biasanya ditunjukkan dengan inflasi inti atau core inflation, di mana core inflation saat ini sudah berada di bawah target yang 2% ya, saat ini sudah di 1,9%. Dan Bank Indonesia juga tahun depan akan menurunkan target inflasi ya dari 3 plus minus 1% menjadi 2,5 plus minus 1%, dan kemungkinan Bank Indonesia masih berusaha untuk menurunkan dari core inflation-nya yang mendekati mungkin ke batas bawah yang sebesar 1,5%. Dan tren inflasi cukup manageable, dan saya rasa ruang untuk Bank Indonesia tetap mempertahankan itu masih sangat terbuka. Namun kalau untuk menurunkan sepertinya baru bisa dilakukan melihat kondisi market terutama dari situasi global, dan kemungkinan baru bisa menaikkan paling cepat di tahun 2024 di semester 1, kemungkinan di bulan Mei. Next. Ya, jadi di sisi lain juga selain inflasi terkendali, keseimbangan eksternal yang ditunjukkan dari surplus neraca perdagangan, kemudian neraca transaksi berjalan yang masih defisitnya itu ternyata lebih kecil daripada yang kita perkirakan. Saya rasa untuk Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan yang lebih akomodatif itu juga lebih terbuka, selain karena memang inflasinya di dalam negeri itu cukup stabil, dan memang yang saat ini menyebabkan Bank Indonesia masih belum bisa menurunkan suku bunga adalah masih tingginya ketidakpastian global. Sementara kalau dari dalam negeri sebenarnya masih cukup baik kondisinya. Next. Dan di 2024 ya, dengan adanya pemilu presiden, kemudian pemilu kepala daerah dan legislatif, kita melihat impact-nya terhadap pertumbuhan ekonomi sepertinya melihat historik ke belakang ya, itu tidak terlalu besar sepertinya ya, karena kalau kita lihat sepanjang 20 tahun terakhir, pada saat pemilu, tahun-tahun pemilu itu pertumbuhan ekonomi tidak mencatatkan kinerja yang puncak-puncaknya ya. Jadi memang lebih ditentukan oleh tren, kemudian ditentukan juga oleh eh, kondisi ekonomi global. Dan mengingat di 2024 nanti asumsi kita globalnya itu pertumbuhannya akan slowing down, ya saya rasa ini impactnya akan lebih besar dibandingkan dengan efek dari pemilu. Next. Namun kita mengasumsikan ya bahwa kondisi pemilu di 2024 itu akan cenderung lebih kondusif ya, meskipun agak sudah mulai menghangat ya, mulai menjelang dilakukannya kampanye. Namun kalau kita lihat eh, berdasarkan survei terkini yang paling update ya. Jadi saat ini memang yang memiliki peluang paling besar untuk maju ke putaran kedua, dan berdasarkan survei mungkin memang most likely akan dilakukan dengan 2 putaran ya, tidak hanya 1 putaran. Dan kemungkinan memang yang akan lolos ya berdasarkan survei itu pasangan dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud ya. Dan berdasarkan kalau kita lihat dari sisi pendukung voter dan partai-partai politik, saya rasa mungkin yang akan apabila yang maju Prabowo dan Ganjar di putaran kedua, saya rasa mungkin pendukung dari Anies Mahfud itu akan lebih banyak beralih ke Prabowo, sehingga baseline projection kami itu adalah Prabowo yang akan memenangi pemilu presiden di tahun 2024. Dan sepertinya berdasarkan perkembangan ini, baseline ini seharusnya market itu akan merespons positif. Next. Ya, ini secara keseluruhan dari
proyeksi asumsi-asumsi makro ya. Kita lihat di tahun 2024 ya, meskipun ada pemilu itu akan relatif moderat, pertumbuhan di sekitar 5,1%. Kemudian di tahun 2025 ya baru ada peluang pemerintahan yang baru itu akan lebih mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk rupiah kami cenderung lebih bullish. Kita perkirakan dibandingkan dengan konsensus ya 14.535 di akhir tahun dan akan lebih menguat lagi di tahun 2025 ya, di kisaran 13.525. Ini juga didukung dengan inflasi yang stabil, policy rate itu bisa diturunkan, dan household spending ya atau pengeluaran rumah tangga itu akan mengalami peningkatan, tren peningkatan dalam 2 tahun ke depan. Dan juga untuk pertumbuhan belanja pemerintah itu akan juga ditingkatkan. Mungkin dari saya demikian sementara ini, kembali ke Mbak Glinda. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat pagi.